Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi, dia melewati satu kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu sekali. Mendengar itu, spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Ternyata suara itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sayup Kelam. Di cerita malam kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah dari Mas Fidi Muhammad. Cerita ini cukup menarik untuk saya bahas karena berlokasi di sebuah kos-kosan. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin melihat ceritanya langsung, bisa langsung follow akun Twitternya di @vidimuhammad. Oke ya, tanpa perlu lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita malam ini. Jadi pada tahun 2016 lalu, tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di Jawa Barat. Sebut saja namanya Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu, Dian bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain. Dan sampai sekarang Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Jadi bisa dibilang Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib. Karena di desa tempat tinggalnya itu, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lebih dulu meninggal ketika Dian masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus karena kerja kerasnya. Dia sering mendapatkan upah tambahan dari atasannya. Syukurlah itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu di kotanya. Jadi 3 bulan sekali Dian harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor lainnya. Pada suatu hari, dia mendapatkan perintah dari atasannya bahwa dia akan dipindahkan ke luar kota untuk di rolling. Dan jarak antara kota tempat Dian akan dipindah itu dengan rumahnya itu bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktu Dian pindah ke luar kota dengan motor yang dimilikinya setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu. Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian ini, ibunya tidak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pagi, pulang malam. Lalu ibunya bilang pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos aja di sana?" "Tapi Bu, nanti kalau saya kos, siapa yang mau bantu ibu di rumah?" Jawab Dian nih pada ibunya. "Jangan pikirin ibu, yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada Faisal, adikmu." "Ya udah deh Bu, kalau begitu."
Nanti aku cari kosan di sana. Tapi ibu tenang aja. Setiap hari Sabtu malam aku pulang kok, jawab Dian pada ibunya. Ya udah, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya nak. Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Dian pamit sama ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Sesampainya di kantor, Dian bertanya pada teman kantornya yang bernama Erlin. Karena kebetulan dia adalah orang daerah itu sendiri. "Lin, ada kos murah nggak deket sini?" tanya Dian pada Erlin. "Buat apa, Yan? Katanya lo nggak mau ngekos," jawab Erlin. "Ibu gue maksa, jadi terpaksalah gue harus ngekos. Lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang." Lanjut Dian tuh. "Bentar ya, ntar gue bantu cari info," kata Erlin. Ketika jam istirahat kantor, Erlin mendatangi Dian dan memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah. Dan mereka berencana melihat kos itu setelah pulang kerja nanti. Sore harinya nih, Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampai di kosan, Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar bangunannya itu mirip banget dengan rumah kuno pada zaman Belanda. Melihat itu, Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem gini ya?" "Serem gimana, Yan?" tanya Erlin. "Kayak rumah kuno gitu," kata Dian. "Emang pemiliknya adalah pejuang veteran dulu," kata Erlin. "Oh gitu, pantesan rumahnya masih Belanda-Belanda gitu ya," jawab Dian. Mereka mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya ada seorang yang membukakan pintu. Orang tua nih yang umurnya kira-kira 80 tahun. Kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan Dian tempati. Namanya adalah Pak Mukhtar. Orangnya baik, kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan Dian tempati. Nah, jadi di situ totalnya ada 6 kamar nih. 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ. Entah itu hanya perasaannya saja atau yang memang beneran. Setelah selesai melihat-lihat nih, mereka berdua pamit untuk pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka kemudian pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung untuk makan. Ketika berada di warung, Dian bilang pada Erlin, "Lin, gak ada kos yang lain apa? Itu kosannya kayaknya serem amat ya." Terus kata Erlin begini, "Ada sih, tapi mahal. Katanya lo pinginnya yang murah," jawab Erlin. "Iya sih, tapi udah nggak apa-apa Yan," kata dia. "Lagian lo kan cuma 2 bulan aja nih di sini," kata Erlin tuh. "Ya juga sih, ya udah deh, gue mau," jawab Dian ya sambil ragu ngobrolnya. Memang kosan di situ bisa dibilang cukup murah dari kosan yang lainnya. Harganya hanya sekitar 250.000 per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan ke depan. Keesokan harinya nih, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kosan dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosannya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaian
karena Dian berencana untuk langsung menempatinya mulai hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan berpesan sama Faisal agar tidak nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, sampailah Dian di kosan tuh. Sesampai di sana, dia menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamar kepada Dian. Setelah itu, Dian langsung menuju kamarnya yang nomor 3. Dan pagi itu, suasana kosan lumayan rame karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dian membuka pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi tapi sedikit berdebu. Ya maklum karena mungkin kamar ini lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari itu, tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya di atas kasur saja. Kemudian Dian bergegas berangkat ke kantor. Sesampai di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti, dan Erlin pun mau membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju ke kosan dan membereskan kamar yang masih berdebu. Nah, ketika sedang bersih-bersih itu, sekilas Dian melihat ada suara orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan, Dian langsung menengok keluar jendela, tapi tidak ada siapapun yang Dian lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu adalah kebun milik bapak kos. Kalaupun tadi ada orang, ngapain dia di kebun ini? Dian mengabaikannya. Dia mengira mungkin itu bapak kos yang memang lagi di kebun. Lalu mereka lanjut bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kosan itu. Malam itu, ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Spontan, Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Lalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan, Dian pun kaget karena setahu Dian, di luar jendela itu tidak ada jalan, melainkan kebun. Dan di situ Dian merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dian merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat mengganggunya. Selama 1 minggu Dian tinggal di kosan itu, tidak ada apa-apa. Tapi setelah 1 minggu itu, tepatnya di hari Kamis, waktu itu sepulang dari kantor, ketika Dian akan mandi, letak kamar mandinya itu ada di belakang dan itu hanya ada 1. Jadi kalau mau mandi harus gantian dengan penghuni kos yang lainnya. Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi, dia melewati 1 kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu sekali. Mendengar itu, spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Ternyata suara itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh kala itu, ataupun takut waktu itulah, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut. Dia lanjut ke kamar mandi untuk mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor,
Tiba-tiba, dia mendengar lagi suara nyanyian wanita yang tadi didengarnya. Tapi Dian tetap mengabaikannya. Dia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja nyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu. Dan selama 1 bulan itu, setiap malam Jumat, dia selalu mendengarkan suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4 tersebut. Akhirnya timbullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dia mencoba cari tahu tentang kamar itu. Setelah pulang kerja, dia mendatangi kamar Sarah, tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 2. Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu? Boleh Mbak, mau tanya apa memang, kata Mbak Sarah. Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya Mbak? Oh, kamar itu kosong Mbak. Sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya ya? Waduh, kalau itu saya kurang tahu Mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru. Coba tanya sama Mbak Ratih yang ada di kamar nomor 1. Oh gitu ya. Ya udah deh, Mbak, makasih ya. Nanti saya tanya ke sana. Kalau boleh tahu ada apa ya, Mbak? Oh, enggak kok. Teman saya ada yang pengen kos di sini juga, jawab Dian, menyembunyikan rasa penasarannya di depan Mbak Sarah. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran juga. Setelah itu, Dian pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Ratih. Tapi waktu itu Ratih sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih tidak ada di kamar, Dian kembali lagi ke kamarnya untuk menunggu Ratih kembali. Sekitar jam 7 malam, akhirnya Ratih datang dan Dian langsung mendatangi kamarnya Ratih. Sesampai di kamar Ratih, Dian bertanya, "Maaf mengganggu nih Mbak." Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya mau tanya nih, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya? Mendengar pertanyaan Dian, Ratih terlihat gugup. Lalu Ratih pun menjawab, "Oh itu ya Mbak, itu kamar kosong Mbak. Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar penjelasan dari Ratih, Dian semakin penasaran. Dalam hati dia bilang kayak begini, kalau itu kamar kosong, terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya kepada Ratih, "Memangnya kenapa Mbak Ratih?" Awalnya nih, Ratih enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Ratih membuka omongan. "Sejak saya kesini nih Mbak, kamar itu memang kosong. Saya tidak tahu kenapa Bapak kos mengosongkannya. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi tetap saja tidak boleh." Mendengar itu, Dian pun membuka omongan kepada Ratih setiap malam Jumat. "Saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan aja. Memang nih ya, dulu saya juga tinggal di kamar nomor 3 yang Mbak tempati sekarang. Dan saya juga sering mendengar suara itu Mbak. Makanya saya pindah ke kamar ini agar sedikit lebih jauh." Mendengar itu, Dian pun syok. Ternyata apa yang dirasakan itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia, melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut nih ya, tapi malah lebih penasaran. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci dengan rapat.